Salam olahraga, apa kabar pemirsa pecinta olahraga TVRI Sumatera Utara? Kita berjumpa kembali dalam program acara Dialog Olahraga. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil tema tentang bagaimana persiapan cabang olahraga akuatik Indonesia Sumatera Utara dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir dua orang narasumber yang sangat kompeten sekali dalam menjawab tema kita pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bung Wildan Diapari Hasibuan MPD selaku Sekretaris Pemprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara. Salam olahraga, Bung. Salam olahraga. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, Bung. Tetap sportif dan jaya Sportif. terus ya. Dan narasumber kita yang kedua, Muhammad Rinaldi, yang merupakan Wakil Sekretaris Pemprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara. Selamat sore, salam olahraga Bung Rinaldi. Apa kabar? Salam olahraga, sehat, Mas. Dan pemirsa, kami juga membuka live interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811 6100 386. Sekali lagi ya, di 0811 6100 386. Kita ke Bung Wildan dulu. Antusias Pemprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara dalam menghadapi PON ke-21 tahun 2024 ini seperti apa, Bung Wildan? Dari segi persiapan, sarana prasarana, atletnya sendiri juga. Oke, terima kasih, Mas, atas kesempatan itu. Kalau kita dari persiapan atlet, kita Pemprov ini pada prinsipnya kan bagaimana mempersiapkan atlet kita untuk bertanding di PON 2024 ini mulai dari 2 tahun sebelumnya. Iya. Sudah kita buat platda atlet kita, baik dia yang renang, loncat, itu sama open water. Karena di dalam cabang olahraga akuatik ini ada 5 nomor yang kita pertandingkan. Yang pertama itu adalah renang, artistik, loncat indah, open water, sama polo air. Dan Nomor-nomor itu juga yang akan dipertandingkan nantinya ya? ya, itulah bukan nomor, itulah jenis lomba yang dipertandingkan. Dalam cabang olahraga seperti renang kan masih ada nomor-nomor yang dipertandingkan. Dan itu untuk renang sama loncat 2 tahun terakhir kita sudah melaksanakan yang namanya platda, pemusatan pelatihan daerah. Dan atlet kita sudah kita kirim, yang loncat itu sudah kita kirim ke Malaysia untuk latihan. Yang open water sekarang sudah berdomisili, sudah bertempat di Danau Toba selaku tempat penyelenggaraan open water. Atlet kita sudah sama pelatih sudah di sana. Begitu juga renang di sini juga dalam keadaan persiapan untuk latihan. Berarti sudah matang sekali ya persiapan yang sudah dilakukan dari Pemprov AI sendiri ya. Ya, dari bekerja sama dengan KONI. Bekerja sama dengan KONI. Tentunya dari Platda sendiri juga sudah terlihat tuh atlet-atlet yang berprestasi nantinya yang akan diterjunkan di Pekan Olahraga Nasional. Insya Allah. Seperti apa dukungan Pemprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara terhadap para atlet, terutama juga kepada pelatih ini, agar semangatnya, motivasinya terus terjaga? Kalau kita bicara dukungan Pemprov selaku pemerintah daerah, pastinya tidak bersentuhan langsung dengan kita selama ini. Pastinya dia perpanjangan tangannya itu melalui KONI. Karena pemerintah itu adalah selaku memberikan kepercayaan kepada KONI. KONI lah yang akan memberikan satu akomodir ke kita selaku cabang olahraga untuk membina atlet-atlet kita di Sumatera Utara ini. Itu yang kalau untuk hubungannya. Dan dukungan Pemprov itu kita yakin mereka juga sangat antusias karena beberapa sarana kita seperti kolam renang apa semua sudah benar-benar sudah direnovasi dan sudah layak untuk sebagai tempat penyelenggaraan PON nantinya. Oke, baik. Kita ke Bung Rinaldi yang merupakan Wakil Sekretaris Pemprov AI Sumatera Utara, juga panitia ya dalam Pekan Olahraga Nasional untuk cabang olahraga akuatik ini. Bung Rinaldi sendiri bagaimana melihat persiapan para atlet pelatih dalam menghadapi PON 2024 ini? Terima kasih diberi kesempatan kepada kita sebagai pengurus akuatik Sumatera Utara. Untuk persiapan anak-anak kita, atlet Sumatera Utara itu sudah 100%. Jadi mereka ini terus berlatih, Mas, dari seperti bilang sekretaris saya udah 2 tahun yang lalu udah berlatih terus dan alhamdulillah pelatih pun sudah mumpuni karena pelatih kita di Sumatera Utara ini sudah level 1 World Aquatic. Seperti itulah. Oke, dari sarana prasarana ini baru saja direnovasi ya. Salah satu venue-nya ada di kolam renang Selayang begitu. Dari segi sarana prasarana sudah mumpuni atau ada perbaikan-perbaikan lagi nantinya sehingga nanti bisa hasilnya maksimal begitu, Bung? Untuk sarana prasarana kita kan pusatkan ke semua untuk
cabur renang, loncat indah, renang artistik, polo air di satu venue yang sama semua di kolam renang Selayang. Jadi untuk fasilitas dan sarananya ini udah hampir 90%. Sudah hampir 90% itu udah mau selesai. Dan insya Allah nanti di tanggal 30 itu udah mulai event pembukaan untuk cabur polo air. Setelah itu nanti lanjut ke loncat indah, baru renang artistik, dan di tanggal 14 itu cabur renang. Nah, seperti itu dia, Mas. Baik, dari 2 tahun belakangan ini kalau Bung Rinaldi melihat ada nggak proses kendala ataupun hambatan yang ditemui di lapangan? Kalau proses itu pasti ada, kendala itu pasti ada. Cuman ya karena kekompakan kita di pengurus akuatik Sumatera Utara itu semua bisa kita atasi. Dan sebelum pelaksanaan PON ini pun kita sudah sering membuat event-event skala regional. Dan baru-baru ini kita buat event juga untuk atlet Sumatera Utara dalam rangka Road to PON Sumatera Utara yang dilaksanakan di kolam renang Unimed tanggal 10-11 kemarin ya, yang bertajuk Festival Akuatik Sumatera Utara. Itu salah satu prospek kita lah untuk menumbuh kembangkan atlet Sumatera Utara supaya giat lagi berlatih. Kedepannya nanti mereka akan bakal menjadi calon-calon atlet Sumatera Utara. Baik, Bung Wildan, kalau kita berbicara tentang atlet, proses penjaringan atlet itu kan nggak gampang gitu ya. Bagaimana mungkin usaha ataupun kerja keras pihak-pihak terkait, terutama dari Akuatik Indonesia Sumatera Utara ini dalam penjaringan para atlet, sehingga nanti bisa menghasilkan raihan prestasi yang membanggakan Sumatera Utara. Jadi gini deh Mas, kita Pengprov ini akan untuk mendapatkan atlet itu kan Pengprov nggak punya atlet. Atlet itu ada di daerah, di Pengcap. Kita akan buat seleksi satu event itu dalam bentuk seleksi. Siapa nanti akan menjadi pemenang-pemenangnya itulah yang kita lakukan dari jauh hari sebelumnya, dan itulah nanti akan kita pelakdakan. Seperti hari ini atlet yang ikut peserta PON yang lain, mereka ikut berdasarkan hasil seleksi, bukan mencomot sana comot sini, enggak. Hasil seleksi yang diselenggarakan oleh Pengprov Akuatik Sumatera Utara. Oke. Berarti ada penilaian penilaian khusus ada penilaian yang dibuat begitu. Ya. Kalau untuk tahun ini ada berapa target medali yang akan yang diperoleh nantinya di PON ke 2024 ini? Oke, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Untuk renang kita akan mendapatkan 3 medali emas. Untuk open water atau perairan terbuka kita akan mendapatkan 2 medali emas. Dan untuk loncat indah kemungkinan hanya kita dapatkan 1. Artinya total emasnya kita kemungkinan besar kalau berdasarkan hasil progres kita akan dapatkan 6. Wah, keren. Itu kita menjadi doa kita bersama ya pemirsa. Doa. Mohon juga dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. Akuatik Indonesia dan mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah Pekan Olahraga Nasional. Kita ke Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, target tersebut nggak muluk-muluk tentunya ya, dengan raihan prestasi yang sudah ditorehkan selama ini. Gitu. Kerja keras anak-anak atlet Sumatera Utara itu memang luar biasa. Kita salut sama mereka. Jadi target yang dibilang Sekum tadi itu nggak muluk-muluk, Mas. Jadi kayak manapun kita harus berjuang, memberi semangat kepada atlet-atlet Sumatera Utara, bukan hanya di cabur renang aja, tetapi semua cabur yang ada yang diperlombakan di Sumatera Utara kita harus tetap saling mendukung. Mudah-mudahan Sumatera Utara bisa menjadi pemenang di 5 besar paling tidak. Baik, Bung, kira-kira untuk kans terbesar Sumatera Utara menjadi juara umum tentunya itu seperti apa nantinya, dan kira-kira dari daerah mana untuk persaing terberat di akuatik ini? Kalau persaingan itu dari Pulau Jawa itu, Mas. Dari Pulau Jawa memang udah artinya akuatik udah modern. Kalau kita kan masih merangkak untuk sejajarkan dengan Pulau Jawa. Jadi kalau target-target juara-juara umum untuk di akuatik itu biasa di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, seperti itulah. Baik. Ke Bung Wildan. Bung Wildan, sinergitas yang dibangun antara Pemprov, KONI, pelatih, mungkin para atlet juga stakeholder terkait di dalam akuatik Indonesia ini seperti apa yang dibangun nantinya? Artinya gini, mulai dari Pemprov, KONI,
baik pemerintah daerah, bahkan masyarakat selaku orang tua siswa, orang tua atlet kita selalu bersinergi bagaimana untuk memberikan hal yang terbaik untuk atlet-atlet kita dan berikan nama yang baik untuk semua. Karena hari ini kita berbicara Sumatera Utara, bukan berbicara orang perorangan, kelompok per kelompok. Karena kita berbicara Sumatera Utara, apalagi ajang PON ini adalah event tertinggi ataupun ajang tertinggi untuk skala nasional. Sinergi kita, hubungan lawan. Dan kita selalu ada yang namanya itu ya koordinasi dengan yang baik. Itu dia pada prinsipnya, Mas. Baik, Bung Wildan, Bung Rinaldi, kita rehat sejenak ya. Kita akan Siap. kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di program acara Dialog Olahraga. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga. Dan pada kesempatan kali ini, kita membahas tema tentang bagaimana kesiapan dari cabang olahraga akuatik Indonesia Sumatera Utara dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Masih bersama Bung Wildan selaku Sekretaris Pengprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara dan Bung Muhammad Rinaldi selaku Wakil Sekretaris Pengprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara. Kita ke Bung Wildan lagi. Bung Wildan sendiri untuk Pengprov sendiri agenda kerjanya dalam menghadapi PON ini seperti apa? Mungkin sinergitas yang dibangun dengan berbagai pihak. Oke, terima kasih pada Bung, yang mana sinergitas yang kita bangun selaku pengurus Pengprov dalam menghadapi PON ini bukan saat ini. Dari 2 tahun yang lewat seperti yang kita sampaikan itu sudah kita bangun. Salah satunya adalah bagaimana kita juga berupaya untuk mencari atlet untuk kita jadikan menjadi orang Sumatera Utara yang benar-benar mampu bersaing. Itu pada prinsipnya. Dan juga pembinaan yang secara mandiri yang kita lakukan oleh Pengprov juga sudah kita lakukan, dan kita biayai secara mandiri melalui Pengprov juga sudah kita lakukan. Dan ini juga tidak lepas dari usaha daripada Ketua Pengprov kita, yaitu Bung Kabir. Dan dia betul-betul benar-benar berbuat selaku Ketua Pengprov Akuatik Sumatera Utara bagaimana untuk mengembangkan cabang olahraga akuatik di Sumatera Utara ini. Terkait event-event ataupun turnamen-turnamen, mungkin seperti apa Pengprov Akuatik Indonesia dalam membangun event-event ini, kegiatan-kegiatan banyak supaya ada rangsangan, semakin berprestasi, semakin ada pembinaan atlet. Kita punya program. Dalam 1 tahun itu minimal kita menyelenggarakan event itu 3 kali. Seperti bulan 8 ini kita baru menyelenggarakan. Di bulan berapa kemarin itu, Mei juga? Bulan 12. Bulan 12 kita menyelenggarakan. Artinya terus kita laksanakan penyelenggaraan event untuk di Sumatera Utara, bagaimana juga untuk merangsang atlet-atlet muda, dan juga ada juga sarana-sarana untuk bertanding, sarana-sarana untuk tes kemampuan daripada atlet-atlet kita yang dari daerah. Dan ini bibit-bibit kita ke depan. Hari ini kita berupaya pengurus Pengprov ini untuk mengembangkan ataupun mengembalikan nama Sumatera Utara untuk di cabang olahraga akuatik. Akuatik ya. Yang Tentunya. sudah mulai redup ini. Oke, dukungan tidak hanya moral, material juga Semua. diberikan, termasuk juga motivasi agar semangat itu tidak kendor begitu ya. Iya. Bung, ya. Ini seperti apa dukungan material yang diberikan nih kepada para pelatih, para atlet, dan yang semua stakeholder yang terlibat di dalam akuatik Indonesia ini? Seperti atlet Padda kita ada beberapa kali kita kita buat mereka itu kita meskan seperti di Unimed. Kita kontrak kolam renang Unimed itu, mereka latihan di situ. Pada saat kolam renang Selayang itu direnovasi kan nggak bisa latihan nih. Kita pindahkan atlet kita ke Unimed, kita meskan di sana, dan mereka latihan di Unimed. Itu menjadi tanggung jawab kita selaku Pengprov. Dan itulah salah satu solusi-solusi yang kita berikan agar atlet-atlet kita ini, adik-adik atau anak-anak kita ini benar-benar terus melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan kita dalam menghadapi PON Aceh Sumut ini. Baik, Bung Wildan, untuk pemetaan strategi ya, yang dibuat pelatih itu cukup efektif nggak sekarang untuk menghadapi pesaing-pesaing nanti di Pekan Olahraga Nasional ke-21, terutama di cabur akuatik Indonesia ini? Bung Rinaldi. Kalau strategi itu pasti ada. Jadi karena
Pelatih-pelatih kita Sumatera Utara ini udah buat program latihan yang dari 3 bulan sampai 6 bulan sampai menghadapi pelaksanaan PON. Jadi memang itu sudah terprogram. Apalagi kan pelatih-pelatih kita memang sudah mempunyai jam terbang yang baik kan gitu. Jadi mudah-mudahan lah kita dari pengurus dari masyarakat yang ada, kita berharap kepada pelatih ini supaya program-program yang sudah dibuat, direncanakan mereka itu bisa berjalan dan bisa diterima oleh atlet-atlet kita. Itu Mas. Baik, Bung Rinaldi, untuk panitia sendiri ada nggak poin-poin penting ataupun catatan-catatan khusus yang dibuat nantinya supaya nanti setelah tergelarnya Pekan Olahraga Nasional menghindari terjadinya mungkin kendala ataupun tantangan lain sebagainya, itu seperti apa? Kalau untuk panitia-panitia kita ini sudah tersusun rapi, dari panitia renang, loncat, artistik, semua sudah tersusun rapi. Terkhusus untuk renang itu kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan wasit nasional. Jadi itulah peserta-peserta dari pelatihan wasit itulah yang kita float menjadi panitia. Walaupun itu nanti dibantu dari PB Aquatic Indonesia. Jadi seperti itu Mas. Jadi memang mereka sudah mempunyai lisensi masing-masing untuk menjadi panitia, walaupun itu hanya sekedar panitia lapangan. Jadi walaupun dia sekedar panitia lapangan, mereka sudah berlisensi, seperti itu. Baik, bagaimana Bung Wildan melihat dari kacamata Bung Wildan keberadaan para pelatih-pelatih ini, terutama mungkin dari segi pembinaan juga yang dibuat dari Pemprov ini, bagaimana? Gini, pelatih kita ini pada prinsipnya adalah pelatih yang sudah tersertifikasi, yang sudah punya lisensi. Ada banyak nomor lomba yang dipertandingkan dalam renang ini, tapi tidak semua atlet kita akan mengikutinya. Karena kan dalam olahraga ini selain juga kita harus punya strategi. Dan pelatih kita inilah akan melihat kemampuan daripada atlet kita ini di nomor berapa mereka untuk mengikuti yang mendapatkan peluang. Dan itu yang sudah selama ini, yang sudah kita koordinasikan, yang sudah kita bangun, dan yang sudah kita laksanakan, dan yang sudah kita daftarkan kepada PB PON dalam hal nomor lomba yang kita ikuti. Dari situlah makanya kita berani menyampaikan, kita dari renang itu mendapatkan 3 emas, dari loncat mendapatkan 1 emas, dari open water mendapatkan 2 emas, di luar daripada perunggu dan perak. Dari dasar-dasar strategi itulah yang menjadi dasar kita sehingga kita berani untuk menyampaikan itu, Mas. Itu dia pada prinsipnya. Luar biasa sekali ya. Pemirsa, kami mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386 bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita, atau mungkin bisa berpartisipasi juga memberikan saran dan sifatnya kritik yang membangun di program acara kita ini, terutama dalam tema cabur akuatik penyongsong PON ke-21 tahun 2024. Aceh, Sumatera Utara. Kita ke Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, sekarang tantangan apa yang dihadapi panitia PON setelah 70 tahun ya, terakhir tahun 53, kemudian sekarang ini bagaimana tantangan yang dihadapi panitia menjadi tuan rumah PON di Sumatera Utara ini? Terima kasih. Sebenarnya tantangan itu terus ada, walaupun selesai PON ini pasti ada tantangan. Yang pastinya kita sebagai pengurus, pelatih, kita harus tetap memberi semangat kepada kawan-kawan dari klub di seluruh Sumatera Utara untuk terus membina atlet-atletnya, memberi motivasi terutama kepada orang tua harus tetap semangat, memberi dukungan kepada anaknya, memotivasi anaknya untuk terus berlatih. Kenapa? Mungkin sudah beberapa tahun ini agak redup renang di Sumatera Utara ataupun akuatik Sumatera Utara. Tetapi dengan adanya kita sebagai tuan rumah PON Aceh Sumut ini sebagai geliat kita, penyemangat kita untuk menyemarakkan lagi, untuk memotivasi anak-anak untuk terus berlatih sehingga nanti PON berikutnya Sumatera Utara sudah bisa berbuat dan menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat luas. Terima kasih. Itu menjadi doa kita bersama. Ya. Luar biasa. Bung Wildan, Bung Rinaldi, kita rehat lagi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, masih bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga dengan mengambil tema cabur akuatik menyongsong PON ke-21 tahun 2024. Masih bersama dengan Bung Wildan, Sekretaris Pengprov AI Sumatera Utara, dan Bung Rinaldi, Wakil Sekretaris Pengprov Akuatik Indonesia Sumatera Utara. Bung Wildan, ini usahanya cukup kerja keras ya, cukup ini ya, tertantang begitu untuk membangkitkan lagi akuatik Indonesia Sumatera Utara yang sekarang mungkin sedang tertidur begitu. Ini bagaimana upaya-upaya yang dilakukan yang Pengprov AI Sumatera Utara ini dalam membangkitkan semangat akuatik Indonesia nih sehingga bisa berkiprah lagi di kancah nasional? Upaya yang kita lakukan ini sudah banyak. Apapun ceritanya, akuatik ini adalah olahraga bergengsi. Yes. Olahraga bergengsi karena di bawahnya itu menaungi 5 cabang yang dipertandingkan. Cukup lama renang ataupun akuatik ini di Sumatera Utara tertidur, kita katakan. Di zaman kepengurusannya Bung Mukrit, kebetulan saya juga sekretaris di situ masuk. Dulunya saya juga selaku ketua umum PRSI, dulu masih PRSI namanya, PRSI di Deli Serdang. Setelah dari situ saya masuk ke sekretaris umum zamannya ketua Mukrit. Selalu kita buat event dalam hal penjaringan bibit-bibit, seperti pernah kita laksanakan yang namanya event polo. Dan semua event kita lakukan. Dan sangat kita sayangkan pada prinsipnya hari ini dari 5 nomor yang dipertandingkan ataupun 5 cabur yang dipertandingkan itu kita hanya mengikuti 3. Dan yang pasti renang artistik kita tidak ada atlet. Dan sudah kita upayakan bagaimana kita untuk mencari atletnya dan juga belum dapat. Dan mudah-mudahan pasca PON ini nanti akan kita lakukan pembenahan lagi untuk mendapatkan mengisi nomor lomba ini untuk event-event berikutnya nanti skala nasionalnya. Tapi kalau untuk polo sudah kita laksanakan. Polo ini sudah kita laksanakan pembinaannya bahkan di tahun 2002 ya. Tahun 2002 sudah pernah kita bawa ke Jakarta untuk mengikuti kejurnas. Tapi ini atlet-atlet pemula. Otomatis kalau untuk dipertandingkan di dalam PON ini, untuk dia kan sangat tidak mungkin untuk mendapatkan medali. Sementara kan kita juga harus punya strategi untuk mendapatkan medali, bagaimana Sumatera Utara bisa mendapatkan ranking. Itu dia, pembinaan terus. Baik, kalau untuk klub-klub renang di Kota Medan ini, kalau di masa lalu kan nggak usah ditanya lagi kiprahnya. Ini sekarang seperti apa keberadaan klub-klub renang ada di Kota Medan ini? Mungkin di Sumatera Utara, dari kacamata Bung Wilda sendiri terhadap mungkin kita bisa mencari atlet-atlet berprestasi di situ. Mungkin ada juga pelatih-pelatih juga di dalam. Klub dari semua kabupaten kota kita ada 23 pengcap. Semuanya itu Medan ada klub, ada 12 ya? 15. Deli Serdang juga ada 11. Siantar, Simalungun. Pembinaan juga klub-klub ini terus berlangsung. Dan juga kita buat yang namanya sekarang ini adalah pembinaan, keberadaan klub itu harus benar-benar legal formal. Kalau nggak legal formal keberadaan ini, kita akan somasi. Kenapa? Kita tidak mau nanti adanya latihan-latihan renang yang sifatnya ilegal, yang dapat merugikan masyarakat yang ingin berlatih renang ataupun sebatas kursus renang. Keberadaannya banyak di Kota Medan ini? Banyak. Tapi sudah mulai kita ini kan, makanya pihak kolam renang itu kita surati. Kita surati kolam renang bagaimana jangan menerima sembarangan pelatih yang bukan terlisensi. Karena renang ini punya risiko dalam hal latihan. Oke, baik. Kita ke Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, kalau kita berbicara tentang pelatih yang berlisensi itu, seperti apa mungkin keberadaannya saat ini, dan mungkin bagaimana untuk menjadi kategori terlisensi ini, apa aja yang hal-hal yang harus diikuti seorang seorang pelatih ini? Baik, terima kasih. Dari tahun 2018 kita sudah membuat sertifikasi untuk pelatih-pelatih di Sumatera Utara. Jadi kalau dia tingkat pelatih itu lisensi D itu dasar.
Jadi setelah dasar itu ada lisensi provinsi atau C, baru ada lisensi nasional atau B, baru level 1 untuk walau akuatik sampai level 3. Jadi untuk antusias kawan-kawan muda ini luar biasa ya, apalagi sekarang ini di 2 tahun terakhir ini Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed itu sudah gencar-gencarnya membuat pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan lisensi D, karena mahasiswa-mahasiswa itu harus mempunyai spesifikasi ya, spesifikasi. Jadi mereka harus mempunyai lisensi untuk turun ke masyarakat luas nantinya. Jadi alhamdulillah untuk lisensi D di Sumatera Utara ini mungkin sekitar hampir 600 orang yang sudah berlisensi D, dan kriteria klub itu membuka klub itu dia harus mempunyai pelatih yang berlisensi. Jadi kalau misalnya pelatih yang dia membuka klub tapi lisensinya nggak ada, itu kita dari pengurus itu kita nggak izinkan. Kenapa? Itu seperti yang dibilang Sekum tadi, beresiko tinggi. Kenapa? Karena ini olahraga terukur dan di dalam air kita harus betul-betul safety, memiliki pelatih, mempunyai klub yang benar-benar mempunyai lisensi yang legal. Seperti itu dia, Mas. Baik, kalau Bung Wildan sendiri melihat sarana prasarana kita nih, sudah memadai nggak untuk keberadaan akuatik Indonesia Sumatera Utara ini? Di Kota Medan, mungkin di daerah kabupaten kota lainnya juga? Kalau di kabupaten-kabupaten lain belum. Belum ya? Karena masih banyak klub-klub itu nompang di sarana kolam renang pribadi, seperti di hotel. Artinya belum semua pemerintah daerah memiliki kolam renang masing-masing yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kalau untuk wilayah Sumatera Utara, Medan sudah, apalagi khususnya dengan adanya renovasi dalam hal persiapan PON ini untuk Selayang. Kalau Selayang ini sudah standarisasi nasional itu, kalau Selayang ini. Mudah-mudahan nanti tidak tidak mundur ataupun dapat terlaksana di tanggal 25 ataupun di minggu nanti kita akan melaksanakan yang namanya tes event dan juga sertifikasi penyelenggaraan, bahwasanya kalau ada nanti pecah limit di penyelenggaraan PON itu bisa diakui sertifikasinya. Baik, terkait dengan program kerja ke depan selepas PON ini, pasca PON ini juga, Bung Wildan bersama kawan-kawan nanti seperti apa dalam membangkitkan lagi akuatik Indonesia Sumatera Utara ini agar semakin jaya lagi ke depan? Pastinya kita berharap dalam setelah pasca PON ini semua sarana, semua atlet, bahkan yang masih mumpuni untuk mengikuti latihan tetap kita bina. Dan juga terus kita bangun sinergi kita dengan Pemkab ataupun dari pemerintah maupun dari swasta, bagaimana untuk memenuhi semua kebutuhan atlet-atlet kita ini. Karena kita sadar olahraga butuh biaya besar, olahraga butuh biaya banyak untuk mendapatkan suatu prestasi. Dan ini harus dilakukan secara bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tidak bisa hanya sebatas kami selaku pengurus Pemprov, tapi harus ada sinergi antara Pemprov, pemerintah, organisasi, KONI, bahkan juga masyarakat, bahkan orang tua secara keseluruhan. Untuk kita semua, barulah bisa ini apa yang menjadi harapan kita untuk jaya di air, juara di darat. Baik, Bung Rinaldi seperti apa mungkin? Bung Rinaldi ini pengalaman pertama untuk menjadi panitia PON atau sudah ada sebelumnya gitu pengalaman? Sudah ada sebelumnya. Sudah ada pengalaman. Mungkin apa hikmah yang bisa diambil dari pegelaran di Pekan Olahraga di Sumatera Utara Aceh ini, mungkin khususnya untuk keberadaan cabur akuatik ini? Apa yang bisa di-compare ilmunya ya, atau pengalaman yang sudah didapat sehingga ini ada perbaikan nantinya di event ini? Jadi kita berharap kepada atlet-atlet Sumatera Utara supaya terus berjuang dan atlet-atlet muda bisa menyentuh senior-seniornya untuk terus berlatih. Kenapa? Bukan hanya di PON ini aja, pelaksanaan event-event besar itu ada, seperti O2SN tingkat nasional, baru Indonesia Open, itu kan harus kita kejar, Kejurda, itu harus kita kejar. Jadi pagelaran, bukan pagelaran PON aja yang perlu kita kejar, yang lain event-event besar pun yang skala nasional harus tetap kita kejar. Dan ini pelaksanaan dalam minggu semalam itu baru pelaksanaan O2SN tingkat nasional. Sumatera Utara mengirim 2 perwakilan dari SMA. Dan mereka
berjuang, walaupun belum dapat medali, tetapi itu merupakan semangat yang harus dicontoh atlet muda adik-adiknya di Sumatera Utara. Begitu itu dia. Baik, Bung Wildan, mungkin ada pesan dan kesan mungkin kepada para pelatih, para atlet yang akan bertanding nantinya untuk membangkitkan motivasi dan mungkin tidak hanya motivasi tapi juga mungkin kepastian akan reward nanti kepada mereka setelah menjuarai ataupun setelah memenuhi target dari Pemprov AI Sumatera Utara ini. Seperti apa dari Pemprov? Terima kasih, Mas. Untuk pelatih kita yang saat ini sedang melatih atlet-atlet kita, baik dia yang di luar daerah maupun yang di Kota Medan, bahkan juga yang saat ini ada yang di Malaysia. Bagaimana tetap harus semangat, karena di dalam olahraga tidak ada kata kendor ataupun tidak ada kata mundur. Jangan kita berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari olahraga, tapi apa yang bisa kita berikan pada olahraga. Karena itu sejatinya orang-orang yang benar-benar berjiwa olahraga yang betul-betul orang sportif. Dan juga kita berharap dari dukungan semua masyarakat, pemerintah, bahkan masyarakat maupun swasta, agar benar-benar memperhatikan dunia olahraga, tidak hanya sebatas kami selaku akuatik, tapi semua cabang olahraga, agar betul-betul kita punya jati diri ataupun punya marwah, punya legitimasi di skala nasional khususnya Sumatera Utara dalam olahraga. Mungkin itu aja, Mas. Bung Rinaldi, gimana harapan dan mungkin selepas PON ini apa yang akan diperbaiki ataupun akan ditata kembali dalam program-program agenda kerja dari Pemprov kita? Kita sebagai pengurus akuatik Sumatera Utara terus memotivasi pengcap-pengcap yang ada di kabupaten kota agar supaya mereka tuh terus mencari bibit-bibit muda dengan mengadakan seleksi-seleksi daerah atau event-event. Jadi tidak hanya sekedar hanya latihan, datang ke kolam, orang tuanya kan capek, tetapi tidak ada evaluasi. Jadi kita sebagai akuatik Sumatera Utara akan membuat program nanti ke depannya, bahwasannya setiap 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali, semua pengcap itu harus bergantian mengadakan event-event kecil setingkat-tingkat kabupaten ataupun kecamatan, agar terus ini menjamur di seluruh pelosok kabupaten kota di Sumatera Utara. Itulah harapannya. Jadi pesannya orang tua harus tetap semangat mengantarkan anak-anaknya ke kolam renang. Kenapa? Di Festival Akuatik Sumatera Utara kemarin itu kita sudah menggeliatkan tema dari Akuatik Indonesia yang judul tema itu Ayo Berenang. Jadi dari usia dini itu harus tahu berenang. Jadi yang kita buat event kemarin itu dari umur 4 tahun itu udah kita laksanakan. Kelompok 4 tahun, kelompok 5 tahun, kelompok 6-7 tahun sampai usia KU1 itu 16 sampai 18 tahun. Jadi itu dia semangat kita untuk menggeliatkan olahraga renang khususnya di Sumatera Utara agar orang tua ini tetap semangat. Sumatera Utara bisa menampakkan lagi kebesarannya di akuatik di tingkat nasional. Seperti itu dia, Mas. Luar biasa. Pemirsa, ini menjadi harapan dan doa kita bersama mungkin di tangan Bung Kabir Bedi dan jajarannya ya. Akuatik Indonesia Sumatera Utara kembali jaya. Amin. Dan bisa mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional hingga internasional. Terima kasih Bung Wildan, Bung Rinaldi atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi target dari Pemprov AI Sumatera Utara kepada para atlet kita yang bertanding di PON 21 Sumur Aceh nanti bisa terkabulkan dan mungkin bisa lebih banyak lagi ya raihan medali yang itu diperoleh. minimalnya aja. Oke, baik. Amin. Ini jadi doa kita bersama. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini, pemirsa. Saya Lukman Hakim Sitorus mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jayalah terus olahraga Indonesia, salam olahraga. Sportif. Akuatik Indonesia. Di air kita jaya. Oke, siap. Mantap. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.